Balik lagi sama Miss Magic yang mau ajakin Magic Fivers ikutin cerita baru Magic 5 Season 4 episode 750. Lebih menegangkan, lebih seru, dan yang pasti bikin Magic Fivers semakin baper. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Magic 5 yang mendapatkan petunjuk. Bahkan Naura mendengar sesuatu. Makanya mereka semua menjadi histeris. No, jangan mikir ke situ, ya? Masa kita harus kehilangan lagi sih? Temukan aku, bukti yang tidak pernah dikirim. Kamu kenapa? Gue tadi dengar suara. Temukan aku, bukti yang tak pernah dikirim. Nggak deh, gue nggak mau kehilangan siapa-siapa lagi. Gue udah kehilangan 2 orang kesayangan gue. Nggak mau. Ya Allah, jangan ada lagi orang terdekat kita yang diambil. Kita baru kehilangan Najara sama Dika. Masa kita harus kehilangan lagi sih? Apa nggak cukup ya mereka udah diambil dari kita? Sekarang mau diambil lagi. Bahkan gue nggak bisa nganterin opa gue ke tempat peristirahatan. Itu yang bikin gue trauma sampai sekarang. Ya Allah, masa kita harus ditinggalin orang yang kita sayang lagi? Ya Allah, tolong jangan ambil lagi orang terdekat kami. Hamba gak ingin kehilangan mereka lagi, ya Allah. Hamba mohon, berikanlah hamba kekuatan agar hamba bisa menjaga dan melindungi semua orang-orang terdekat hamba. Abi Fajar yang datang jadi kaget mendengar petunjuk-petunjuk itu. Makanya Abi Fajar berusaha nenangin Magic 5. Oh Magic Fivers, Kiara yang mau ke kamar Raina malah melihat Raina menghilang. Ya ampun, gaswat kalau Raina ketahuan. Iya. Kenapa sih? Stop! Jangan deket-deket gue! Kenapa sih, Kia? Stop! Jangan deket-deket gue! Kenapa? Kenapa lo bisa ngilang? Aduh, gue harus gimana nih? Apa gue harus ngejelasin? Siapa sih sebenarnya? Apa? Jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Jangan-jangan lo hantu yang kayak di drakor-drakor gitu? Kenapa gue bisa serumah sama hantu sih? Udah Kia, lo tenang dulu. Gue tuh manusia kok nih, lihat buktinya gue ada di sini. Lo salah lihat kali. Terus, kenapa lo bisa ngilang tadi? Ya, kali gue bisa ngilang. Nah, tuh kan bener. Badan lo agak panas. Nih ya, yang gue baca-baca, kalau orang mau sakit, pasti pandangannya buram. Berarti lo tadi ngelihat gue ada ngilangnya karena itu. Dari petunjuk-petunjuk yang dikasih, Irsyad mencari tahu dari berkas sekolahnya Magic Fivers. Duh, siapa ya mereka? Sedangkan Naura mendapatkan petunjuk dari mimpinya. Maksudnya apa ya Magic Fivers? N-H-I-T-F-A. Ini huruf-huruf apaan sih? Kenapa makin kencang? Kenapa ya? Kok gue dapet mimpi aneh kayak gitu, huruf-huruf? Apa jangan-jangan itu petunjuk? Gara-gara petunjuk-petunjuk itu, mereka berusaha mencari tahu petunjuk bersama. Bahkan ada-ada aja Magic Fivers. Gibran jadi hipnotis Naura untuk ingat-ingat mimpinya lagi.
Coba ingat mimpimu, coba ingat mimpimu. NHITFA. Nah, gimana kamu ingat? HNIFATH. Hiftah. Fatin, FATHEN. Hei, fitnah. Kok Maksud lo apaan kayak gitu? Fatin fitnah. kita lagi mikir. Sabar. Apa lo? Tadi hurufnya apa aja? NTIFAH. Coba susun. Makanya pinteran dikit dong. Permainan suku kata diacak terus digabung jadi satu kata. Fitnah. Kalau emang katanya fitnah, tapi fitnah karena apa? Sebentar teman-teman. Miss Magic jadi terharu melihat mereka bersama-sama memecahkan petunjuknya. Apalagi mereka jadi ingat Adara dan Dika. Jadi ingat Adara sama Dika ya? Biasanya kalau lagi momen kayak gini tuh kan mereka ngebantuin kita buat nyelesain masalahnya. Lu mah diingetin lagi. Tahu. Ini kok tiba-tiba kita sedih gini sih? Jadi jangan pada nangis ya. Lagian kan kita udah janji buat nggak nangis, buat nggak mikirin ini lagi. Nanti kalau Adara sama Dika tahu di atas sana mereka pasti ngejek kita. Lu sendiri mau nangis kan lu? Enggak. Kebayang banget lagi mukanya ada di atas sana. Pasti dia tengil banget. Dia ngetahuin kita karena kita nggak bisa tahu jawaban dari semua ini. Jangan Padahal dia di sana sama Dika udah tahu semua jawabannya. nangis dong, Nau. Bikin pasti nanti kita bakal dijailin. Enggak, orang biasanya bukan kita kok. Lu? Iya, tapi kan tetep aja namanya jailin kan? Enggak. Loh, inget gak sih slogan kita one for all for one? Enggak, lu gua. Gak gitu konsepnya. Ya. Kita tuh harus bareng-bareng. Semua kan kita akan pecahkan masalah kita bersama. Enggak, lu doang sendiri pecahin. Udah deh kalau gitu. Pak, saya mau nanya, Pak. Jadi, Pak, ini namanya... Jangan dihapus. Gue nggak mau ngapus. Gue nggak mau Apa ngapus. sih, Ini, Pak. Namanya yang ini, Pak. Nih, Pak. Melihat kebersamaan mereka, Abi Fajar jadi seneng banget. Semoga Magic Five akan terus begini ya. Kayak Gibran, masih pagi aja udah disamperin Stefani. Bahkan sampai dikasih makanan gitu. Pas banget deh. Ada Abi Fajar juga mau bertemu Stefani untuk mengurus masalah keluarganya. Ada-ada aja di Magic Fivers. Boy yang jalan bawa motor malah membuat baju Kiara kotor. Makanya dia mau bersihin. Tapi ada-ada aja. Saat Boy bersihin baju Kiara, motornya diambil orang gitu aja. Aduh, bikin kerjaan aja deh. Di lain sisi, akhirnya Stefani bisa lepas sepenuhnya dari Jo. Ini semua berkat bukti dari kejahatan Jo yang diberikan Abi Fajar. Rasain tuh, Abi sejahat banget. Dan Abi sudah mempunyai berkas ini, ingin dibawakan ke pengadilan. Tapi setelah Abi berbicara sama keluarganya Stefani, dari pihak keluarganya Stefani tidak mau menuntut. Tapi Bi, Gini Jo, Abi tahu apa yang kamu sudah lakukan selama ini. Stefani dan keluarganya tidak bersalah. Kamu sudah menuntut demi kepentingan kamu. Itu namanya egois. Sekarang, Abi pengen kamu berjanji di depan Stefani sama Abi kalau kamu tidak melakukan seperti ini lagi. Astaga Magic Fivers. Dalam misi usaha Boy mengejar motornya, Boy juga gak sengaja bertemu Magic Five. Apalagi mereka dalam bahaya banget. Untung aja Rasya bisa menolong mereka. Walaupun abis itu Gibran harus menghipnotis semuanya. Pintas ya.
Mantap, Haji. Rahasia? Kenapa dia bisa nahan mobil pakai 2 tangan kayak gitu deh? Kuat banget itu orang. Ibu, stop, stop Pak, stop. Stop Pak. Stop. Ibu, Gimana kehilangan aku? Kak, kamu kok bisa berhentiin mobil saya? Dia kok bisa berhentiin mobil pakai tangannya? Dia kuat banget. Perhatian semuanya. Jadi saya pengen ngasih info, Pak. Sini Bapak Ibu-ibu lihat sini. Lupakanlah semua. Anggaplah semua baik-baik saja. Alhamdulillah. Makasih ya Kak, untung ada Kakak. sama-sama Bu. Silakan dilanjutin lagi perjalanannya. Lagi ya Ibu. Maaf ya. Silakan. Silakan Pak. Hati-hati ya semuanya, hati-hati semuanya, hati-hati ya. Kok Kiara sama Boy kayak beda gitu? Jangan-jangan bakal ada benih-benih cinta nih. Ternyata sosok yang mencuri motor Boy adalah perempuan. Dia adalah sosok kakak yang harus berjuang untuk kedua adiknya. Kenapa dia tega melakukan itu ya? Tapi Miss Magic jadi sedih melihat kehidupan perempuan itu. Padahal dulu, menurut cerita ayah adalah siswa terpintar di SMA. Tapi setelah itu ayah difitnah sampai terus gagal di setiap usahanya dan gak dikasih kesempatan untuk berkembang. Bahkan setelah menikah dengan ibu dan punya aku dan Syifa, ayah masih terus difitnah hingga akhirnya tekan dan meninggal. Ibu menikah lagi, berharap bisa menghidupi aku dan Syifa dengan layak. Tapi ibu dapat laki-laki yang salah. Setelah melahirkan Cinta, ibu ditinggal begitu saja dan harus kerja keras demi menghidupi aku, Syifa, dan Cinta. Kok gemes banget di Magic Fivers. Magic Five bakal bekerja bersama. Yang pasti sama pasangannya masing-masing. Ini mah Miss Magic jadi iri. Gemes banget sih. Aduh, ada-ada aja nih Magic Fivers. Irsyad yang nolongin Raina malah gak sengaja buat Raina hilang. Sampai-sampai Kiara jadi heran. Muncul lagi. Fix, ini Nana bisa ngilang. Gue lagi gak capek, gak ngantuk, gak sakit. Mana mungkin dong salah lihat. Raina, berarti beneran dong yang gue lihat semalam. Lo bisa ngilang beneran? Waduh, gawat nih. Coba lu jelasin dulu gue sekarang ini kenapa ngomong hilang-hilangan. Jangan marah dulu bisa gak? Gue gak sengaja. Tadi gue tuh mau nolongin Raina yang mau jatuh, gue angkat tangannya, tapi tangannya kan di situ ada gelangnya. Jadi gue gak sengaja keputar tangannya terus hilang dia. Hah? Raina bisa ngilang? Ngilang gimana? Orang dia ada di sini kok. Gak cuman Kiara, Stefani yang denger juga jadi ikutan bingung. Bahkan Raina jadi ikutan excited gara-gara kekuatan Magic Five yang lain. Makanya deh Gibran harus menghipnotis mereka berkali-kali. Kekuatan? Jadi bener Raina bisa ngilang?
Iya, kita punya kekuatan. Nah, ini Raina bisa menghilang ya. Rasya punya kekuatan super kuat ya. Naura bisa melihat masa depan dan dia bisa mendapatkan bisikan-bisikan. Dia bisa membaca suara hati juga ya. Irsyad pinter banget dia sampai bisa bikin alat-alat canggih. Gua bisa hipnotis. Hipnotis? Iya, nih. Contohnya nih ya, Lihat gua nih. Kalian berdua nih. Lihat. Lupakanlah semua. Anggaplah semua baik-baik saja. Lah, gue ngapain di sini ya? Gue juga ngapain di sini? Gue lupa ngapain ya tadi. Jadi, lo punya kekuatan bisa hipnotis orang? Rasya, Naura, Irsyad, berarti juga punya kekuatan dong? Oh, keren banget! Mana bisa langsung pada lupa lagi? Ya kan, keren kan? Maksudnya? Gibran bisa hipnotis? Ini pada ngomongin apa sih? Jadi gini, gue ceritain dari awal aja ya. Kita berlima ini adalah saudara tapi bukan kandung. Jadi kita ditemukan di tempat yang berbeda-beda dan ajaibnya kita punya tanda lahir yang tulisannya Al-Hadi. Nah, kita punya kekuatan masing-masing. Nah, salah satunya saya bener tuh kata Raina, saya punya kekuatan hipnotis. Mau gue contohin nggak kekuatan gue kayak gimana nih? Nih, lihat sini. Lupakanlah semua, anggaplah semua baik-baik saja. Shit. Bukannya tadi kita mau berangkat ya? Kok kita masih di sini? Ya udah kalau gitu gue juga duluan sana ya. Ya, silakan pergi. Hati-hati. Berarti ya. Di lain sisi, Naura dan Rasya sudah mulai bekerja membersihkan rumah kliennya. Tapi belum apa-apa aja. Naura mendapatkan penglihatan dari buku yang dia sentuh. Maksudnya apa ya? Semua kehancuranku berasal dari masa SMA. Kenapa? Bener-bener, dia emang ada hubungannya sama cowok itu. Oh, guess what, ini Magic Fivers. Ada sekelompok pencuri yang datang ke rumah klien itu. Bahkan Naura mendengar suara hati perempuan itu. Duh, Naura dan Rasya dalam bahaya, Magic Fivers. Maafin kakak ya, Siva. Aku terpaksa lakuin ini. Ayah, ibu, maafin Mira. Mira gak punya pilihan lain. Hanya dengan cara ini aku bisa hidupin adik-adik aku. Ya Allah, aku nih hamba. Rasya! Kenapa? Aku tadi dengar suara hati cewek. Iya, tadi soalnya kayak ngomong gitu. Dia kayak ngerasa bersalah ngelakuin hal ini. Tapi gak tahu hal apa. Dia mau ngelakuin apa emang? Bukannya tadi Pak Freddy bilang di sini tuh gak ada siapa-siapa ya? Artinya pulang kampung. Kan gak mungkin security perempuan. Kalau security juga jauh gak sih? Aku dengar suara langkah kaki. Coba cek keluar. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Peace Magic!